wa ala umuri dunya wa din, wa salat wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman seperjuangan sekalian, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai makhluk terbaik yang diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merasa. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada sang revolusioner dan agen sejati yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang terang menderang, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dalam kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya, Puja Olivia, yang akan menyampaikan tentang remaja muslim sebagai agen perubahan dan tonggak kemajuan umat. Masa remaja merupakan fase emas dalam kehidupan. Mengapa dikatakan begitu? Karena di masa remaja energi sedang tinggi, ide-ide sedang tajam, dan semangat sedang berkobar. Tapi pertanyaannya, mau kita bawa kemana energi ini? Apakah hanya untuk hiburan atau untuk perubahan? Sebagai remaja muslim, kita punya tanggung jawab besar menjadi agen perubahan dan tonggak kemajuan. Agen perubahan berarti menjadi penggerak, menjadi pembawa kebaikan, bukan hanya ikut-ikutan tren, tapi justru menciptakan tren yang positif. Bukan hanya mengikuti zaman, akan tetapi membawa nilai-nilai Islam ke dalam arus zaman. Jika potensi ini digali dan diarahkan dengan benar, maka remaja akan dapat menjadi penggerak perubahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk lingkungan, bangsa, dan umat. Menjadi agen perubahan bukan hanya soal demo atau orasi di jalan, akan tetapi tentang keberanian untuk berpikir kritis, bertindak solutif, dan menjadi teladan dalam kebaikan. Dunia digital, perubahan sosial, dan tantangan zaman membutuhkan kita para remaja muslim untuk tampil dengan kepribadian Islam yang cerdas, tangguh, dan adaptif. Al-Quran menyebut generasi ini sebagai generasi ulul albab, yaitu orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir, merenung, dan bertindak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang min Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dari kedua ayat ini, kita bukan hanya diajak melihat kebesaran Allah melalui langit bumi dan segala isinya, namun kita juga diajak untuk merenungi semua proses penciptaannya. Tentu dalam konteks hari ini, dengan mencari, mempelajari, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan agama tidaklah saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memahami hakikat alam semesta dan kehidupan.
Semakin kita mempelajari alam semesta, semakin banyak pula kita menemukan bukti-bukti kebesaran Allah. Sebagai generasi ulul albab, kita harus memiliki keseimbangan antara akal dan hati, antara ilmu pengetahuan dan iman. Bukan hanya terpaku kepada hal yang bersifat material dan duniawi, namun memperhatikan hal yang bersifat spiritual dan ukrawi. Lalu, bagaimana menjadi generasi ulul albab di era ini? Setiap orang memiliki kapasitas yang luar biasa yang mungkin belum terungkap atau tidak disadari sebelumnya. Oleh karena itu, menggali potensi diri adalah langkah pertama yang krusial dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan serta menciptakan peluang bagi perubahan besar yang diinginkan. Kedua, membuka diri terhadap pengalaman baru. Berani mencoba hal-hal di luar zona nyaman bisa memberi peluang untuk menemukan bakat atau keterampilan yang selama ini tersembunyi. Setiap pengalaman baru memberikan kita pelajaran berharga yang bisa memperkaya wawasan dan kemampuan diri. Penting untuk diingat bahwa menggali potensi bukanlah hal yang instan. Proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan kemauan untuk terus belajar. Oleh karena itu, pada tahun 2025 ini, saatnya dari setiap dari kita untuk mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti kemampuan digital, kepemimpinan, dan kemampuan berpikir kritis. Dengan ilmu agama yang dimiliki, sekaligus ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai daerah ini, bukan tidak mungkin dunia akan berada di genggaman kita. Teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah yang ketiga yaitu percaya pada kemampuan diri. Kepercayaan diri yang baik adalah kepercayaan diri yang didasarkan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaan diri sejati bukan sekadar meyakini kemampuan diri, akan tetapi menyadari bahwa semua potensi dan keberhasilan adalah pemberian dari Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai seorang di antara kamu melakukan pekerjaan dengan ikhlas atau kualitas yang baik." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan setiap tugas yang diemban sebagai wujud syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bayangkan dari sekian banyaknya remaja muslim di Indonesia, apabila ia menerapkan kepercayaan diri ini dengan maksimal, maka seseorang akan dapat mengoptimalkan potensi, bahkan menjadi beyond inspiring bagi yang lain. Namun perlu diingat bahwa rasa percaya diri harus diiringi dengan doa dan usaha sungguh-sungguh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapat sesuai dengan yang apa ia niatkan. Hadis tersebut mengajarkan pentingnya niat yang benar di dalam segala usaha kita. Oleh karena itu, mari sebagai remaja muslim yang berkemajuan, giat dalam belajar bukan hanya untuk pintar, tapi untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang membawa kemajuan umat dengan nilai-nilai Islam. Bukan hanya bersuara di media sosial, akan tetapi menjadikan media itu sebagai ladang dakwah, edukasi, dan inspirasi. Bukan hanya menjadi remaja yang sibuk akan tren dan hiburan, akan tetapi menjadi remaja yang sibuk menggali potensi untuk kontribusi nyata. Remaja muslim, agen perubahan, remaja muslim, pembawa kemajuan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya datangnya dari saya, dan apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanam padi di tengah rawa, tidak lupa menabur benihnya. Remaja muslim jangan hanya bermimpi saja, tetapi bangkit dan jadi pengubah semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.